Sejarah pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, di mana pada saat itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan wilayah hukum mencakup Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kota Baru. Di bawah naungan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama Republik Indonesia, pada tahun 1983, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpindah kedudukan ke kota Samarinda. Minimnya sarana dan anggaran pada saat itu, ditambah terbatasnya tenaga hakim, namun tetap berupaya berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengangkat para kiai dan tuan guru dari daerah setempat yang memiliki pengetahuan hukum dan fikih untuk diangkat sebagai hakim. Angin segar berhembus, pintu reformasi membuka cakrawala pola pikir dan budaya kerja. Di tahun 2004, tirai One Roof System Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkembang dengan memayungi 4 peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Hal tersebut menjadi momentum, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dalam menegakkan hukum yang berasas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan modern, menjadikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara berbalik arah, meninggalkan dunia manual, berpaling ke dunia digital. Memasuki era milenial, pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengambil langkah dan kebijakan yang strategis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, mulai dari pendaftaran atau e-filing, pembayaran biaya perkara atau e-payment, dan pemanggilan para pihak atau e-summon, serta sidang dan pembacaan putusan secara daring. Menjawab tantangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah meraih predikat WBK di tahun 2019 dan WBBM di tahun 2021 berkomitmen mewujudkan peradilan yang modern dengan mengimplementasikan inovasi dan kebijakan strategis yang berorientasi pada excellent court service atau pelayanan prima yang berkualitas melalui inovasi SIPESUT atau Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan yang bersinergi dengan Bisduk Capil dan Kantor Urusan Agama dalam menerbitkan produk pengadilan. Aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Perkara Peradilan Agama, simpel dan terintegrasi untuk memberikan informasi kepada para pihak mulai dari pendaftaran hingga proses penyelesaian perkara. Aplikasi VAC atau Validasi Akte Cerai yang memberikan kemudahan informasi mengenai keaslian dan kevalitan data akta cerai. Tidak hanya itu, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga mengambil langkah inovasi kebijakan dalam penyelesaian perkara banding melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, di mana proses pemeriksaan perkara banding mulai dari penerimaan hingga putusan diproses dalam waktu paling lama 21 hari untuk perkara perceraian dan 28 hari untuk perkara non-perceraian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tetap eksis dengan WBK dan WBBM dan komitmen yang tidak pernah luntur dan pudar dalam mewujudkan excellent court service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Peradilan Agama 141 tahun, terus melaju berkomitmen membangun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maju. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yes. WBK, jaga. WBBM, pertahankan. PTA Samarinda, yes, yes, yes.